Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat, jemaah Masjid Baitur Rahim Bang Rio Kepri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Pertemuan sebelum ini kita membahas tentang ayat pertama dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dan sudah kita bahas sedikit di ayat yang keduanya dari kata dzalika. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu yang tinggi kedudukannya itu, kemarin pembahasannya adalah zalika, itu dalam arti tinggi kedudukannya. Kitab yang tinggi kedudukannya itu la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka ayat ketiganya menjelaskan atau merincikan tentang siapa orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Para ulama memberikan penjelasan ghaib ini banyak sekali. Ada yang memahaminya ghaib itu adalah surga, neraka. Ada yang ghaib itu makhluk seperti jin, malaikat, yang ghaib yang tak tampak oleh manusia. Tapi ada ulama yang cenderung memberikan penjelasan ghaib itu maknanya Allah Ta'ala. Artinya orang beriman kepada Allah, beriman kepada yang ghaib. Salah satu yang ghaib itu beriman kepada Allah Ta'ala. Dan memang di antara rukun iman itu hampir seluruhnya itu ghaib, kecuali Al-Quran, beriman kepada Al-Quran yang tampak. Tapi ketika rukun iman, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab. Kemudian Rasul sudah ghaib, nabi-nabi sudah meninggal dunia, artinya tidak lagi ada di hadapan kita. Kemudian beriman kepada hari kiamat, ghaib, belum tentu, belum tahu kita kapan terjadinya pun tidak tahu. Kemudian yang keenamnya, bahwa kita beriman kepada takdir. Apa yang terjadi esok hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun lagi kita tak tahu, karena itu semuanya ghaib. Nah, orang yang bertakwa itu siapa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Kalau dalam terjemahan kita lihat wa yuqimunas shalah, artinya mereka mendirikan salat. Tapi kalau kita lihat penjelasan Imam As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang kita kenal dengan tafsirnya Al-Jalalain. Al-Jalalain artinya dua jalal. Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka dikenal dengan tafsir Al-Jalalain. Nah, dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain, makna yuqimuna, yang dimaksud dengan yuqimunas shalah adalah orang yang melaksanakan salat dengan ketentuan yang terpenuhi, syarat-syarat, rukun-rukun, termasuk yang sunnah-sunnahnya dia penuhi semuanya. Itulah yang disebut dengan orang yang disebut sebagai orang yang melaksanakan salat, yuqimunas shalah. Memang terjemahannya bisa dipahami yuqimunas shalah sebagai mendirikan salat, tapi makna hakikat yuqimunas shalah, orang yang melaksanakan salat dengan syarat-syarat, ketentuan yang terpenuhi seluruhnya sehingga salatnya menjadi sempurna. Itulah yang disebut dengan orang bertakwa. Yang kedua, cirinya adalah orang yang salatnya itu baik, terpenuhi semua rukun-rukun, syarat-syaratnya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi orang yang mengeluarkan rezekinya, dia infakkan, dia termasuk orang-orang bertakwa. Di ciri orang bertakwa itu dia tidak takut untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kalau kita lihat kata infak
Dia bisa artinya bermakna menghabiskan. Setelah dia keluarkan, dia tidak lagi mengungkit-ungkitnya. Dia sudah ikhlaskan kepada Allah dan dia sadar apa yang dia keluarkan itu sebetulnya bermanfaat untuk dirinya. Kadangkala ada orang berinfak, dia merasa dia sedang menolong orang lain, padahal hakikatnya juga bermanfaat untuk dirinya. Orang berinfak itu sesungguhnya dia sedang menolong dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang bersedekah itu mengantarkan dia menuju husnul khotimah. Kita hari ini, keadaan kita hari ini, keadaan yang sangat banyak orang seperti kehilangan rasa keistiqomahan, atau dia sudah timbul kerisauan, kegelisahan dengan keadaan seperti ini. Tapi orang beriman, dia ketika dia melakukan sesuatu, dia optimis. Dia, kalau andainya Allah tetapkan kita mati, andaikan Allah cabut nyawa kita, kita berharap saat meninggal dunia kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu cara untuk meraih husnul khotimah itu, kata Nabi, innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah. Kalaulah bencana atau apa yang sedang kita alami ini sebuah bencana atau siksa yang Allah timpakan, maka bagaimana cara menolaknya? Nabi mengatakan, innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah. Andaikan Allah akan murka, tetapi ada orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, Allah tahan murkanya itu. Dan yang kedua, kata Nabi, wa tadfa'u mitatas su'i, menolak su'ul khatimah. Bukankah kita setiap harinya selesai sholat kita berdoa, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah, andaikan Engkau cabut nyawa kami, ya Allah, kami ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selalu kita mohonkan husnul khatimah. Tapi cukupkah kita hanya sekedar berdoa? Tidak, karena doa itu harus dibarengi dengan usaha. Salah satu cara untuk meraih husnul khatimah itu, kata Nabi, ketika orang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berinfak dia, maka sesungguhnya Allah akan antarkan dia menuju husnul khatimah. Kalau kita lihat sejarah singkat bagaimana Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Hanafi yang dikenal sebagai ulama fikih yang luar biasa itu, mengapa dia mendapatkan kematiannya dalam keadaan husnul khatimah? Ternyata setelah dicek kehidupannya, dia memang ahli sedekah, orang yang tidak pernah takut mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang pembelajar sejati, orang-orang yang ikut mengaji dengannya, dia pastikan mana yang belum melaksanakan ibadah haji, dia data lalu dia berangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa-siapa yang ekonominya lemah, diperhatikan, dia subsidi, dia berikan sebagian hartanya untuk mempedulikan orang-orang yang semangat mengkaji ilmu Allah ini. Tapi bagaimana Allah mengakhirkan, atau bagaimana akhir dari kehidupan Abu Hanifah An-Nu'man? Allah tetapkan dia meninggal dalam keadaan sujud. Itulah kondisi seseorang sangat dekat dengan Allah. Bukankah Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun? Seorang hamba sangat dekat kepada Allah kapan? Ketika dia sujud. Lalu ada orang meninggal dalam keadaan sujud. Itu sesuatu yang indah. Kondisi sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah. Ketika dia sangat dekat dengan Allah, itulah dia meninggal dunia. Itu adalah mati yang indah yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Salah satu cara meraih husnul khatimah itu adalah dengan berinfak, dan itu merupakan ciri orang-orang bertakwa. Kalau kita simpulkan ringan dari 2 atau 3 ayat ini, di antara ciri orang bertakwa, yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua dia peduli dengan sholatnya, dan yang ketiga dia berinfak, mengeluarkan harta dengan Allah. Bagus akidahnya kepada Allah, yu'minuna bil ghaib, bagus ibadahnya kepada Allah, yuqimunas shalah, bagus akhlaknya kepada sesama manusia, peduli dia dengan saudara-saudaranya, dia keluarkan harta jalan Allah. Maka baik hablum minallahnya, baik pula hablum minan nasnya. Mudah-mudahan
kajian yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk peduli pada saudara-saudara kita, terutama dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan kaum muslimin. Untuk mereka yang lemah ekonominya, disinilah kesempatan kita untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.